Baik, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Masuk pembahasan baru. Qala rahimallahu ta'ala, faslun, fasal fil wudu'i. Fasal mengenai wudu'. Wudu' bidammil wawi, dengan didomahkan wawunya. Wa amma fathuha, adapun jika difathahkan wawunya, fasmun lima yutawadda'u bihi, maka itu adalah sebutan untuk lima yutawadda'u bihi, untuk air yang dipersiapkan untuk wudu'. Jadi wudu' bidammil wawi ismun lil fi'li, sebutan untuk aktivitasnya. Itu cara membahasakannya adalah wudu'. Air yang digunakan untuk wudu', misalnya kita pakai ember atau kita pakai gayung, itu namanya al-wadu'. Al-wadu'. Dan ini berlaku bagi yang berwazankan fa'ul atau fu'ul. Ini berlaku untuk isim yang berwazankan fu'ul atau fa'ul. Misalnya sahur atau suhur, ya. Fatur atau futur. Nah, berarti kalau futur yaitu aktivitasnya makan pagi. Fatur yang dimakan, ya kan? Suhur kegiatan atau pekerjaan yaitu memakan makanan di waktu ya sebelum subuh misalnya. Sedangkan sahur itu santapannya. Nah ini. Atau ada yang membalik. Justru dibalik. Wudu itu fi'ilnya, wudu itu airnya. Ada yang bahkan mengatakan ya dhammah semuanya, ada yang mengatakan fathah semuanya. Itu lughah lah. Nah, secara umum ini masuk pembahasan mengenai wudu. Wudu itu udah maksud yang pertama dari maqasidut thaharah. Karena kalau kita mau petakan pembahasan thaharah itu tidak keluar dari 3 pembahasan inti. Pembahasan pertama adalah pembahasan mengenai maqasidut thaharah. Pembahasan yang kedua mengenai wasailut thaharah. Pembahasan yang ketiga mengenai wasailut thaharah. Maqasidut thaharah artinya ya aktivitas pokok dalam taharah itu kan ada 4. Wudu, ghusl, mandi besar, terus izalatun najasah, dan tayamum ya. Tayamum dulu baru izalatun najasah. Itu pembahasan pokok maqasidut taharah. Lah itu kan keseluruhan daripada maqasid atau aktivitas utama taharah tadi itu kan membutuhkan media. Wudu, mandi besar membutuhkan air, ya kan. Tayamum membutuhkan debu. Nah, maka ada pembahasan mengenai wasailut taharah. Ya, artinya media-media yang digunakan untuk bersuci. Yang pokok adalah air. Yang pokok adalah air. Dan nanti ada wasail lain. Air, turab alias tanah atau debu, dan hajarul istinja, dan dabik, yaitu yang digunakan untuk menyamak kulit bangkai. Beberapa wasail itu kan membutuhkan tempat. Seperti air itu kan sesuatu yang mau nggak mau membutuhkan bejana. Nah, maka itu nanti dibahas di pembahasan namanya wasailul wasail. Jadi ya media dari medianya bersuci. Itu 2 pembahasan mengenai ina dan pembahasan mengenai ijtihad. Yaitu mapping secara umum pembahasan taharah tidak akan keluar dari ketiga judul umum tadi itu, maqasid, wasail, dan wasailul wasail. Nah ini masuk kepada maqasid yang pertama, yaitu pembahasan mengenai wudu.
Wudu ini diambil dari kata wadha'ah, artinya al-jamal wal husn. Artinya keelokan, keindahan. Dan mengisyaratkan hadis Nabi SAW, inna ummati yub'athuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku di hari kiamat akan dibangkitkan dalam kondisi muka, tangan, kakinya berseri-seri bercahaya oleh bekas air wudu. Artinya wudu itu akan menjadikan orang menjadi wadhi. Wadhi bil hamzah bukan bil ain. Wadhi pakai hamzah bukan pakai ain. Artinya menjadikan orang menjadi rupawan kelak di hari kiamat. Furud ay arkanul wudu. Furud di sini tafsirkan dengan rukun-rukun wudu. Fardhorkan al wudu au naflan. Baik wudunya itu adalah wudu yang sifatnya wajib, ya, atau yang sifatnya sunnah seperti memperbarui wudu atau tajdidul wudu, itu tetap terikat dengan rukun-rukun ini. Artinya secara rukun sama. Sittah ada 6. Al-awwalu yang pertama an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Wa takunu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Dan niat itu ya ketika membasuh bagian pertama dari wajah. Itu tempat seseorang niat. Tempat seseorang niat. Lah, prosesi sebenarnya kan ada prosesi lain sebelum membasuh muka itu kan. Ada membasuh kedua telapak tangan, ada matmadhah, ada istinsyak, ada istinthar, atau bahkan siwak yang mengatakan bahwa itu bagian dari sudah masuk pada prosesi sunnah-sunnah wudu, bukan sunnah mustaqilah. Itu kan nanti apakah terus tidak niat? Nah, itu nanti kata ulama, pertama niatnya niat sunnah-sunnah wudu dulu. Baru nanti ketika sampai di muka diniatkan ya niat fardul wudu, meniatkan fardul wudu. Ya. Ka'ayyakul salim, salim di sini maksudnya bukan sahibud darurah. Bukan sahibud darurah. Karena nanti sahibud darurah ada cara niatnya tersendiri. Ka'ayyakul salim seperti ketika orang normal mengatakan dalam hatinya tentunya, meniatkan dalam hatinya, nawaitu raf'al hadathi. Saya niat mengangkat hadas. Nawaitu taharah anil hadath. Atau nawaitu at-taharah li salat. Nawaitu bersuci untuk salat. Oh nawaitu fardul wudu. Nawaitu fardul wudu. Nah, saya niat untuk mengerjakan kewajiban wudu. Oh nawaitu ada al wudu. Oh nawaitul wudu'a listibahati sholati. Atau saya niat wudu untuk supaya dimubahkan mengerjakan sholat. Oh nawaitu istibahata kulli muftakirin ila taharah. Atau global saja ya. Nawaitu saya niat wudu untuk supaya dimubahkan hal-hal yang menghajatkan bersuci. Nah, ini cara niatnya orang yang salim. Atau bahkan diperbolehkan meskipun itu khilaful aula mengatakan nawaitul wudu'ah gitu saja. Tanpa ada embel-embel yang lainnya itu bahkan diperbolehkan. Berbeda halnya nanti dengan mandi besar. Kalau mandi besar tidak cukup nanti nawaitul ghusla, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau wudu diperbolehkan meskipun itu khilaful aula, wudu la yakunu illa ibadatan. Itu wudu itu ya dalam kondisi apapun dia ibadah. Sedangkan al-ghusl mandi itu ada yang ibadah ya, ada aktivitas biasa. Misalnya mandi untuk bersih-bersih. Maka itu belum cukup dijadikan sebagai penentu. Sehingga kalau nawaitul ghusla saja nanti pas mandi besar itu belum sah. Berbeda dengan nawaitul wudu itu sah meskipun itu khilaful aula, karena nawaitul wudu begitu saja pun itu di madhab masih ada khilaf. Apakah itu mencukupi atau tidak mencukupi. Ya. Fala yanwi dzul illah. Dzul illah ini adalah sahibud darurah. Seperti salisul baul, seperti salisul madhi, seperti mustahadah. Fala yanwi dzul illati illa bil akhirataini, kecuali dengan dua tata cara niat yang terakhir. Yaitu apa? Nawaitu istibahata, nawaitul wudu' listibahati shalah, atau nawaitul wudu'a
listibahati kulli muftakirin ila tahar. Pakai itu saja. Kenapa? Karena wudunya sahibu ad-darurah, wudunya orang yang hadasnya keluar terus tanpa bisa ditahan. Ini wudunya bukan wudhu rafi, bukan wudhu yang bisa mengangkat hadas. Itu sekedar wudhu yang memubahkan dia saja untuk sholat. Kalau hadasnya tidak akan terangkat, hadasnya keluar terus kan. Perempuan yang istihadah kan darah keluar terus. Selama darah keluar kan dia berhadas terus. Sehingga wudhunya fungsinya hanya supaya dia boleh sholat saja. Atau boleh melakukan hal-hal yang menghajatkan untuk bersuci. Bukan untuk mengangkat hadas. Bukan untuk mengangkat hadas. Ya. Wathani yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh wajah. Wa huwa tulan, dan wajah itu tulan. Kalau panjangnya ma baina manabiti sya'ri, ma baina manabiti sya'ri al-mu'tadah. Al-mu'tadah dimulai dari tempat tumbuhnya rambut, tempat normal tumbuhnya rambut. Jadi yang jadikan patokan kalau orang rambutnya tumbuh normal. Kalau orang buta atau orangnya justru over rambutnya sampai di sini, ya bukan dari mulai tempat awal tumbuhnya rambut. Tapi ya orang sejawat dia itu kira-kira tumbuh rambutnya dari mana. Nah, dari mulai tempat normal tumbuhnya rambut, itu batasan muka tulan atau panjang, ila muntaha lihyaihi, sampai ke lihyaihi, sinilah. Ini dia. Ini. Artinya ya tempat ya rahang bawah ya. Tempat tumbuhnya jenggot. Nah itu panjangnya. Wa ardhan, sedangkan lebarnya ma baina al-udunaini, ya antara satu telinga dengan telinga yang lainnya, itu lebarnya. Wa minhu, dan termasuk dari wajah, asyu'urun nabitatu alal wajhi, berbagai macam bulu yang tumbuh di muka, yang totalnya ada kurang lebih berapa? 20 jenis bulu ya. Itu keseluruhan masuk dalam kategori wajah. Kal hawajib, seperti hajib. Hajib itu alis ya. Wal ahdab, atau bulu mata. Wasyawarib, atau kumis. Wa idhar, apa itu jambang. Yaitu fayajibu, maka diwajibkan ghuslu dhahiriha wa batiniha ma'al wajhi, maka diwajibkan bersamaan dengan wajah untuk membasuh bulu-bulu tersebut sampai ke dalam-dalamnya. Sampai ke dalam-dalamnya. Ya. Kecuali nanti dua jenis bulu. Ammal lihyah wal aridon, ditambahkan lihyah, adapun jenggot dan brewok. Jenggot dan brewok. Jenggot ini aridon sini. Ya. Adapun jenggot dan brewok, fa in kanat kathifatan. Fa in kanat kathifatan, kalau lebat. Kalau lebat. Nah, lebat di sini bi ayyural jildu min tahtiha min majlisit takhatub. Dengan kulitnya, kulit tempat tumbuhnya jenggot tadi itu terlihat dari majlis takhatub. Majlis takhatub kurang lebih ya 1,5 meter. Kalau radius 1,5 meter, kulitnya masih kelihatan, itu tipis. Kalau bi allayura, kalau tidak kelihatan kulitnya, artinya warna kulitnya dari radius 1,5 meter, maka itu dianggap lebat, kathifah. Nah itu. Maka kalau kathifah, wajaba ghuslu dhahiriha faqat, cukup dibasuh area luar saja, tidak sampai ke dalam-dalam. Au khafifah, atau dia jenggotnya tipis, bi antura al-jildu bi ayyura jildu tahtaha min majlis takhatub, dilihat warna kulitnya dari radius 1,5 meter, maka itu khafifah, fa dhahiruha wa batinuha. Maka
dohir dan batin, luar dalamnya wajib untuk dikenakan air. Nah ini. Illa kecuali lihyatal mar'ati. Lihyatal mar'ati wal khunsa. Khunsa juga ditambahkan. Kecuali jenggotnya perempuan dan jenggotnya khunsa. Itu tidak ada bedanya antara lebat dan tipis. Keseluruhannya wajib dibasuh dohiran wa batinan. Kenapa? Karena ini nadir. Wa nadir la hukmalahu, ini kaidahnya. Ini jarang. Kasus yang bukan kasus yang lumrah. Sehingga tidak dihukumi berbeda, itu dihukumi sama saja, tidak ada bedanya antara tipis dan lebat, seperti itu. Wasalis yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Ini membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Dan tangan aliyat itu kalau secara bahasa min ru'usil asabi ilal katif, dari sini ujung apa ini, dari ujung jari-jari sampai sini katif. Nah, kalau dalam babul wudu ini ya sampai mirfaq ya. Kalau dalam babus sariqah sampai ko itu al-azmul ladzi yalil ibham, ini tulang yang terusan daripada jempol, ini nama ko. Nah ini kalau dalam babus syariqah yang nanti ya qat'ul yadain itu seperti itu. Ya. Au qadruhuma au ma'al mirfaqaini au qadrihima li faqidihima. Kalau enggak punya siku misalnya tangannya lempeng gitu saja, ya diukurlah kira-kira nanti batasan mirfaqnya tuh mana. Kalau enggak punya siku misalnya tangannya lempeng. Ya, belum pernah lihat tanah yang seperti ini. Nah, falokuti ayaduhu minal mirfaqi atau marfiqi. Kalau tangannya terputus, jadi terputus ngepas sikunya. Nah, ngepas sikunya. Ya. Wajaba ghuslu ra'si azmi adudihi. Maka ya di sini sisanya yang masih terlihat itu ujungnya harus dibasuh. Ujungnya harus dibasuh. Aw min fawqihi, atau sudah lebih dari sini, misalnya sudah sampai ke lengan ini terputus, terpotong. Aw min fawqihi lam yajib ghuslu syai'in, tidak ada yang diwajibkan untuk dibasuh, lakin sunnah lahu, tapi disunahkan baginya ghuslu baqi adudihi. Ini adudihi ini salah, diralat adudihi. Li alla yakhluwal udhu minat taharah, supaya ya tidak ada satu anggota yang sebenarnya wajib untuk dibasuh itu, tidak ada satupun yang terlepas dari yang namanya taharah. Walil muhafadzati ala tahjil, juga supaya ya menjaga tahjil, kan itolatul ghurrah wa tahjil, memperpanjang area basuhan muka, tangan dan juga kaki, itu hukumnya sunnah. Jadi kalau kayak dalam hadis itu kan Abu Hurairah SAW faghasala yadayhi hatta kada ayyabluga mankibaihi. Abu Hurairah itu kalau tangan itu hampir sampai pundak ini nyucinya. Itu namanya sunnah. Nah, itolatu tahjil. Atau kalau kaki hatta kada ayyabluga saqaihi, sampai betisnya. Jadi tidak sebatas pada mata kaki, tapi betis juga ikut dibasuh. Seperti itu. Kalau muka, ya semua yang berbatasan dengan muka ini dikenai sedikit-sedikit. Termasuk juga leher sini. Nah, itu itolatul ghurrah, seperti itu. Wa yajibu tahrikul khatam ad-dayyiq. Nah, diwajibkan untuk menggerakkan cincin yang sempit. In lam yasilil ma'u tahtahu biduni tahrik. Kalau air tidak sampai ke bawah cincin kecuali dengan digerakkan. Tahrik yang awalnya tidak wajib, karena dia harus ditempuh guna menjalankan kewajiban, nanti ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Hukumnya menjadi wajib.
Warabi yang keempat, mashu syai'in minar ra'si, mengusap sebagian dari kepala. Baik yang diusap itu min basyarin wasya'rin, baik itu kulit ataupun bulunya alias rambutnya. Walau ba'da sya'ratin wahidah, meskipun sebagian dari satu helai rambut. Ya. Walladzi yu'tabaru fil mashi sya'ran wa basyaran maka fi haddir ra'si. Nah, tapi ya dengan catatan yang diusap atau dikenakan air itu masih masuk pada batasan kepala. Ya, masih masuk kepada batasan kepala. Lah batasan kepala kalau nasiyah itu wajah. Kalau nasiyah rambut depan itu wajah. Di luar itu sudah keluar batasan kepala. Kalau itu yang diusap berarti tidak sah. Ya, kalau samping itu berarti mangkip. Kalau belakang berarti kofa. Apa ini ya? Tengkok ini. Tengkok. Itu. Nah, kalau sudah kharij haddir ra'si berarti tidak sah kalau dicukupkan hanya mengusap itu saja. Ya. Wa huwa ma'adal wajib, yaitu selain daripada yang wajib. Ghusluhu, wajib dibasuh fil wajhi, di wajah. Wa minhul bayadul ladzi wara'al udhun. Dan termasuk juga al bayad ladzi wara'al udhun. Ini loh, nah ini. Ini kan ada kulit antara tempat tumbuhnya rambut dan antara daun telinga. Ini bagian dari ra's. Nah, ini bagian dari ra's. Bayat itu artinya tempat yang tidak ditumbuhi apa? Rambut. Terlepas nanti warnanya apa ya. Artinya yang tidak ditumbuhi rambut. Sebagaimana al-bayat antara al-udhun sama idhar, ini juga minal wajhi. Ini. Antara telinga sama idhar, ini juga bagian dari apa? Wajah. Harus kena. Nah, tidak boleh terlewatkan dalam wudu. Wal khamis yang kelima, ghuslu rijlaini, membasuh kedua kaki. In lam yakun labisal khuffaini, kecuali kalau dia memakai khuf. Kalau dia memakai khuf maka nanti ghuslun diganti dengan masul khuffaini, diusap khufnya. Ma'al ka'baini, beserta kedua mata kaki, au qadriha, atau yang tidak punya mata kaki ya diukurlah kira-kira mata kakinya posisinya di mana. Falau quti'a ba'dhu rijlin min mahallil fardi wajaba ghuslul baqi. Kalau sebagian kaki terputus tapi sisanya yang masih wajib untuk dibasuh masih ada, maka ya sisanya dibasuh. Aw min fawqil ka'baini fala syai' alaihi. Tapi kalau sudah yang putusnya dari atas mata kaki, maka ya tidak ada kewajiban apapun, tapi disunnahkan untuk membasuh air sampai betis. Sebagaimana tadi pembahasan mengenai apa? Kedua siku tadi itu. Wa yajibu, dan diwajibkan izalatu nahwi wasakhin tahta nahwi atfarihi. Diwajibkan untuk menghilangkan kotoran yang ada di kuku ini loh. Nah, di dalam kuku. Karena itu bagian daripada basyarah, kan dohirul jasad. Dohir jasad. Lah itu. Cuma ya ini terus terang berat ini. Terutama bagi para pekerja keras. Ya, wa min kulli ma yamna'u wusulal ma ilaihi. Dan wajib menghilangkan ya setiap yang menghalangi sampainya air. Ya, sampainya air, baik itu misalnya cat ya atau apa sajalah yang bisa menghalangi air untuk sampai ke kulit. Alal asah, ini menurut pendapat yang asah, khilafan lil Ghazali wa Adru'i kama fi Fathil Mu'in. Khilafan lil Ghazali wa Adru'i mengatakan itu ya yang seperti itu layaknya diberikan keringanan. Karena kalau kita lihat sekarang realnya sangat berat sekali. Petani habis cangkul, habis apa untuk setiap kali wudhu membersihkan kotoran yang ada di mana? Di kuku itu kan cukup berat. Wasadis yang keenam at-tartib, urut fi a'dha'il wudu, dalam anggota wudu, bi ayyuqaddima ghuslal wajhi ma'aniyatihi ala ghuslil yadaini, dengan didahulukan membasuh muka beserta niatnya didahulukan sebelum membasuh kedua tangan, baru nanti membasuh kedua tangan, baru nanti mengusap sebagian kepala, baru nanti membasuh kedua kaki.
Wala tartiba baina udwaini mutasawiyaini. Tidak harus urut ya. Kalau untuk dua anggota badan atau satu anggota badan yang memiliki dua anggota badan seperti tangan dan kaki. Pipi juga harus pipi kanan dulu, pipi kiri dulu. Tidak ada tertibnya yang seperti itu. Tangan harus tangan kanan dulu, tangan kiri dulu. Kaki tidak harus kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Itu sunnah saja. Itu sunnah. Kalau ditinggalkan makruh. Tapi ya tidak sampai pada kewajiban atau apalagi kalau hukumnya sampai rukun tidak. Ya. Falau nasiyat tertib au tarakahu amdan lam yasihha wudu'uhu. Kalau dia lupa, enggak urut atau dia memang sengaja tidak urut, lam yasih wudu'uhu, maka tidak sah wudu'nya. Seperti itu. Tatimmah, ini pelengkapnya. Wa idza taraka lam'atan walau saghiratan, kalau masih ada satu titik meskipun kecil, fi udwin walau sahwan, meskipun itu lupa, tidak tahu, tajibu i'adatu ghuslihi, diwajibkan untuk membasuhnya wa ghusli ma ba'da dzalikal udwi fil maksul wal mashi fil mamsuh. Dan juga setarnya mulai dari situ. Maka kalau misalnya habis wudhu kok lupa di tangan ternyata masih ada belentangnya, belum terkena, atau ada yang sebelumnya tertutup tepung misalnya, maka ya diulanginya mulai dari tangan, bukan hanya tangan saja yang dibasuh, setarnya dari tangan. Setelahnya juga tetap wajib untuk dibasuh. Kenapa? Karena tadi tartib itu adalah syarat. Tartib adalah syarat. Ya, berbeda halnya nanti kalau pembahasannya adalah mandi besar, yang mana memang a'dhul muktasili ka udhun wahid. Anggota badan orang mandi besar itu dihitung satu anggota badan, yang mana tidak ada tartibnya. Nah itu. Faslun fasal fi bayani hakikatin niyatil mu'tabarati fil ibadat. Penjelasan mengenai hakikat niat yang dianggap sah dalam sebuah ibadah. Ya. An-niyatu lughatan mutlaqul qasdi. Niat secara bahasa yaitu ya keinginan secara mutlak. Kamu menginginkan sesuatu artinya kamu meniatkan sesuatu. Baik kamu menginginkan itu seiring dengan melakukan perbuatan tersebut ataupun tidak. Itu niat secara bahasa. Artinya saya pengen sholat asar, padahal ini masih waktu zuhur. Ini secara bahasa sudah dikatakan niat. Meskipun tidak nyambung dengan sholat asarnya. Ya. Istilahan adapun secara istilah fikih maksudnya qasdu fi'li syai'i hala kaunihi muqtarinan bi fi'lihi. Qasdu fi'li syai'i memaksudkan mengerjakan sesuatu seiring hala dalam kondisi ya hal. Jadi muqtarinan di situ hal daripada qasdun. Hal daripada qasdun. Sahibul halnya adalah kata qasdun. Seiring bi fi'lihi dengan mengerjakannya. Ya. Ai fi'lu dzalika syai'. Seiring mengerjakan sesuatu tersebut. Kas salat seperti salat, adapun salat fa inda nutqi maka ketika mengucapkan bihamzatil jalalati ila ra'i akbar. Jadi kalau salat ya niatnya itu pas takbir dari mulai a sampai ra. Kata akbar, Allahu akbar, itu waktu untuk berniat. Fa in taqaddamat aw ta'akharat anil fi'li, kalau maju atau mundur dari fi'il tersebut, artinya niatnya sebelum takbir atau setelah takbir, maka lam takfin niyah, tidak cukup niat tersebut, illa niyatas saumi, kecuali niat berpuasa, fala tajibu al muqaranatu li usril muqaranah, maka tidak wajib muqaranah. Ya. Kenapa? Karena susah sekali muqaranah dalam bab saum. Karena batasan detik berapa bedanya antara siang dan malam itu bahkan kita tidak tahu. Ya. Bal law raqabal fajra, bahkan kalau dia sengaja ya menunggu fajar. Wa auqa'an niyah ma'atulu'ihi, lalu dia ngepaskan niat itu dengan terbitnya fajar, lam tasihha, enggak sah. Kenapa? Karena ada satu syarat niat saum yang tidak terpenuhi, yaitu tabyid. Dan dalam hadisnya la siyama liman lam yubayyiti sauma minal laili. Nah, tabyid itu berarti ya
harus dipastikan dilakukan di waktu malam. Ya ala kuliah sebagian mengatakan itu bukan niat. Yang sahih itu adalah al-azmu yaqumu maqama niat. Dia azm yang menduduki posisi niat, itu saja. Ya. Wa mahalluha, adapun tempatnya, tempat niat, al-qalbu adalah hati. Ai qalbun nawi, hati orang yang berniat. Wa talaffudzu biha, adapun melafatkan niat, ai an-nutqi bil manwi bil lisan, yaitu melafatkan sesuatu yang diniatkan dengan lisan, sunnah. Dia adalah sunnah, artinya sesuatu yang dianjurkan. Liwurudi talaffudzi biha minasyari' fil jumlah. Karena ya secara umum kan beberapa ibadah memang ya ada nas yang menunjukkan niatnya dilafatkan. Seperti haji kan, kalau haji kan ada hadisnya. Seperti haji dan haji ada fil hajj faqisa bihi jami'ul ibadat, maka dikiaskan keseluruhan ibadah. Lah di sini yang perlu saya ingatkan, ibarah yang mengatakan la qiyasa fil ibadat itu tidak sepenuhnya betul. Yang mengatakan ibadah tidak boleh dikiaskan itu tidak sepenuhnya betul. Kalau ibadah itu ma'qulatul makna, artinya bisa dilogikakan alasan dan hikmahnya, maka itu tidak menutup kemungkinan untuk adanya qiyas dalam ibadah. Berbeda kalau ibadah tersebut memang dia ghairu ma'qulatil makna, atau ya pokoknya dia ta'budiyah, paten. Nggak tahu orang ilahnya kenapa. Maka itu baru itu yang tidak bisa dikiaskan, karena mahal qiyas yaitu ilah itu kan tidak ada. Artinya yang istilahnya kriteria yang bisa menggabungkan antara dua jenis yaitu al-makis dan makis alaihnya kan tidak ada. Seperti itu. Waliyusa'idal lisanul qalba, supaya lisan ini membantu hati. Kenapa? Karena niat nanti kan, niat itu apa saja ya, niat itu apa saja itu kan ada nanti beda jenis sholat, beda item-item yang harus dihadirkan dalam hati kan nanti. Kalau sholatnya ingkanat fardhon, berarti kan harus ada qasdul fi'li, harus ada ta'yin, harus ada niatul fardhiyah, kan di Safinah juga ada. Nah itu kan item itu kalau sebelumnya tidak dibantu dulu oleh lisan, itu orang kadang luput, padahal satu saja luput niatnya tidak sah. Makanya seakan-akan itu disiapkan pemanasan dulu, sehingga talafut biniat yang dilakukan sebelum takbir itu tidak dianggap sebagai apa? Niat. Percuma kalau orang talafut biniat tapi pas takbir hatinya kosong dari niat, itu tidak sah sholatnya. Ya. Nah itu. Wa waktuha, adapun waktu niat, waktu iqa'in niat, waktu seseorang itu melafatkan niat dalam wudu, inda ghusli awali juz'in minal wajhi mimma yu'tabaru ghusluhu. Yang memang sah untuk dibasuh ya. Bagian pertama dari wajah yang dibasuh. Mimma yu'tabaru ghusluhu, artinya yang itu dianggap bagian daripada wajah yang sah untuk dibasuh. Walau sya'ral mustarsila, meskipun ya itu adalah bulu yang ataupun bulu muka yang dia turun, mustarsil nazil ya. Wa syurutuha khamsah, syaratnya ada 5. Al-Islam, pertama muslim. Ya, berarti tidak sah niatnya orang kafir kecuali dalam satu kasus lah, yaitu ketika seorang laki-laki punya istri kitabiah lalu dia suci daripada haid, kan dia mandi besar tuh sebelum digauli suaminya, wajib mandi besar dulu. Mandi besar ini kan butuh niat. Lah itulah niatnya orang kafir yang sah ya di surah itu, di gambaran contoh tadi itu. Secara umum orang kafir niatnya tidak sah ya. Wa tamyiz, harus sudah mumayyiz. Mumayyiz itu ya ayasyira bihalatin bihaitsu ya'kul wahdahu wa yashrabu wahdahu wa yastanji wahdahu, sudah makan, minum dan cebok sendiri, itu tamyiz. Berarti sebelum mumayyiz maka niatnya tidak sah. Niatnya tidak sah sebelum si anak mumayyiz, kecuali nanti dalam bab manasik nanti. Ya.
Wal ilmu bil manwi, tahu ya apa yang diniatkan kan. Seorang niat sesuatu sedangkan dia tidak tahu sesuatu tersebut ibadah yang dia niatkan. Wa adamul ityan bima yunafiha, tidak melakukan hal-hal yang menafikan niat. Misalnya di pertengahan wudu justru yang kita niatkan itu adalah untuk bersih-bersih muka saja atau tangan. Sedangkan niat wudu yang tadi kita niatkan itu sudah absen dari benak kita, maka itu terputuslah niat, berarti tidak sah. Seperti itu. Mana lagi? Wa huwal murad bil istishab, itu yang dimaksudkan dengan istishabi, niat, mempertahankan niat, jangan sampai diputus. Ya. Sebenarnya sih mempertahankan dengan menghadirkan tidak wajib. Yang penting jangan meniatkan sesuatu yang lainnya. Sedangkan niat wudu tergeserkan, itu yang tidak boleh. Wa alla takuna mu'allaqatan bi syai'in, tidak boleh ditautkan dengan sesuatu. Misalnya kamaji Zaidin masalan, dengan datangnya Zaid misalnya. Ya, kalau ditautkan dengan sesuatu, maka nanti tidak. Ya. Fa'in allaqa biqauli insyaallah, kalau dia, karena niat itu kan syaratnya al-jazmu. Jazmu itu pasti. Kalau ada kata insya'allahnya, misalnya nawaitu fardhu al-wudu'i insyaallah. Lah insyaallah di sini fa'in qasada tabarruka sahhat. Kalau dia insyaallah itu maksudnya adalah tabarruk, mengambil barokah saja, maka itu sah, tidak masalah. Awit ta'liq, atau diniatkan sebagai ta'liq, mentautkan sesuatu. Au atlaqo, tambahkan lagi, au atlaqo, atau tidak meniatkan apa-apa, fala tasih, maka niatnya tidak sah. Wal maksudu biha, yang dimaksud dengan niat atau tujuan daripada niat adalah ada dua. Tamyizu al-ibadah an ghairiha, yaitu tamyizul ibadati anil adah, membedakan mana yang ritual peribadahan dan mana yang aktivitas biasa. Katamyizi julus lil i'tikaf fil masjid anil julus li ghairihi. Misalnya sama-sama duduk di masjid, mana ini yang i'tikaf dan dapat pahala dan mana ini yang tidak dapat apa-apa, itu kan yang membedakan adalah niat, padahal itu sama-sama duduk. Ya. Dan ditambahkan lagi, kalau di sini kan cuma satu. Dan ditambahkan lagi adalah wa tamyizi rutabil ibadah, membedakan tingkatan-tingkatan apa? Ibadah. Sama-sama puasa, namanya puasa kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang membedakan apa? Niat. Yang membedakan adalah niat. Wat tartib, adapun tartib lugatan secara bahasa al-ityanu bi syai' ba'da syai', melakukan sesuatu setelah sesuatu. Wa syar'an secara syar'i fil wudu' wa tayammum, baik itu dalam wudu atau tayamum, adalah ala yuqaddima udwan bidhammi al-aini wa kasriha, bidhammil aini wa kasriha, udwan atau idwan. Wal awwalu ashhar, pakai dhammah lebih populer. Tidak mendahulukan satu anggota badan dari anggota badan yang lainnya. Artinya ya sesuai dengan urutan. Yang belakang tidak diajukan, ya, yang depan tidak ditakhirkan. Itu. Bal yuqaddimu al-udwa alladhi haqquhu taqdim, mendahulukan yang seharusnya didahulukan, kal wajhi fil wudu wa tayammum alal udhi alladhi haqquhu ta'khir, daripada ya anggota badan yang seharusnya diakhirkan seperti kedua tangan. Jadi ya muka dulu baru kedua tangan, jangan dibalik. Wa hakadha, dan demikian. Wa wujubu tartib mustafadun min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Tartib ini diambil dari mana? Li'anna Nabi SAW lam yatawadda illa murattaban. Lam yatawadda illa murattaban. Wudu'nya Nabi mesti urut. Cuma nanti muskilnya fi'lun Nabi, kalau dalam usul fikih itu kan la yuhmalu alal wujub. Meskipun ada yang mengatakan yuhmalu wujub, dia yuhmalu ala nadab kalau dalam ibadah. Itu yuhmalu ala nadab. Maka nanti ada dalil-dalil lain yang dipakai oleh fuqaha madhab. Misalnya hadis tentang sa'i ibda'u bima bada Allah. Itu kan dalam urusan sa'i, tapi kan lafadznya pakai ma, di situ kan ma mausulah. Dan itu min alfadzil umum, dari lafadz yang umum.
Nah, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab, seperti itu. Lah ada juga yang mengatakan karena Allah Subhanahu wa taala memisah sesuatu yang harusnya disatukan dengan sesuatu yang lainnya. Kalau kita baca ayat wudu, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Wa arjulakum itu kan sebenarnya dia waksilu arjulakum. Di situ ada beberapa yang dibasuh, kok dipisah dengan sesuatu yang diusap. Nah, ini kalau dalam uruf kebiasaan orang Arab memisahkan sesuatu yang harusnya digabungkan, itu berarti ada satu faedah, dan faedahnya di sini ya memang harus urut. Artinya kalau istidlal lugawinya dari sisi situ. Nah, itu. Baru fasal mengenai pembagian air. Fasal fi bayani taksimil ma' wa bayani hukmi kulli qismin, dan penjelasan mengenai hukum status masing-masing pembagian tersebut. Al-ma'u air bi'tibaril kathrati wal qillati, ditinjau dari banyak sedikitnya, yang qasimu air tersebut terbagi ila qismaini, menjadi dua bagian. Al-awwalu yang pertama ma'un qalilun, air yang sedikit. Wa tsani yang kedua ma'un katsirun, air yang banyak. Nah, banyak sedikit itu standarnya pakai apa? Fal ma'ul qalil, adapun air yang sedikit, huwa maduna ay aqal min kullataini, yang kurang dari 2 kullah. Wal ma'ul katsiru, sedangkan air yang banyak ya imma kullatani faqat, 2 kullah saja, fa aktsar atau lebih dari 2 kullah. Jadi standar banyak sedikitnya tuh pakai kullatan. Kullatan ya kalau sekarang kurang lebih 200 sekian liter. 200 sekian liter. Itu 2 kullah. Nah, ini kan sebenarnya berangkat dari hadis Nabi SAW, idza balagal ma'u kullataini lam yahmil al-khabath. Khabath di situ artinya najis. Ya, lah kullatain ini mana tadi? Wa qadruhuma bil wazni, kalau pakai timbangan kurang lebih khamsumi'ati ritlin. Khamsumi'ati ritlin Baghdadi. Khamsumi'atu ritlin Baghdadi. 500 rotel Baghdad. Rotel sama liter itu beda ya. Rotel itu wazan. Adapun litrun itu apa? Takaran. Itu kail. Jadi rotlun itu timbangan. Kita dulu kalau di Sudan beli susu 1 rotel. Bukan 1 liter, rotel. Ya. Nah, itu timbangan. Adapun liter itu kan dia kil. Artinya apa itu? Ukuran, bukan timbangan. Wabil misahati, adapun dengan ukuran panjang lebar. Fil murabba, kalau itu kotak bentuknya dhira'un warubu, atau 1/4 hasta ya. Tulan wa ardon, panjang lebar, tulan wa ardon, panjang lebar dan kedalaman, wa umqon. Itu pokoknya panjang lebar kedalaman itu 1/4 hasta. Itu kalau bentuknya kotak ya, kayak bak mandi dan lain sebagainya. Wa fil mudawwari, kalau bentuknya itu ya kayak sumur, apa itu? Bulat. Bukan bulat ya, apa silinder ya. Ya, itu maka dhira'ani wa nus umqan, 2 dhira', kayak semisal apa kalau sekarang itu ya. Barmil itu ya. Jeding kalau orang Jawa bilangnya itu. Ya. Nah, itu dhira'ani wa nus, 2,5 hasta kedalamannya, wa dhira'un, dan 1 hasta ardon, dan 1 hasta apanya lebarnya. Lebar dari sisi manapun itu 1 hasta. Ya, bidira'il adami, tentunya dengan dira' adami, dengan hasta manusia. Wa fil musallathi, kalau dia bentuknya musallath, wa huwa ma lahu thalathatu ab'ad mutasawiyah, yang punya 3 sisi yang ukurannya sama, dira'un wa nus, maka ya 1,5 dira' tulan wa ardon, yaitu panjang lebarnya, wa dira'ani umqan, adapun apa kedalamannya ya 2 dira' atau 2 hasta. Ya.
Lah sebenarnya ukuran ini tidak penting kalau tidak ada hukum setelahnya. Kenapa perlu dikotak-kotakkan ini sedikit atau banyak? Karena ini akan mempengaruhi status hukum air tersebut. Makanya ada perincian setelahnya. Fal ma'ul qalil, adapun air yang sedikit, ai hukmuhu fal ma'u, artinya fa hukmul ma'il qalil, fa hukmu ma'il qalil, maka hukum air yang sedikit yatanajjasu, akan terkontaminasi dengan najis bimujarradi wuqu'i najasati fihi, dengan sekedar kejatuhan najis ke dalamnya. Yakinan ini harus pasti, harus dipastikan. Kalau dalam urusan najis sekedar ragu-ragu dan tidak yakin, maka anggap saja itu masih suci. Karena al aslu fil asya at-thaharah, asal mula sesuatu itu suci, tidak bergeser dari hukum ini hanya karena keraguan-raguan. Ya, maka yakinan ini penting. Wa in lam yataghayyar, meskipun sekedar kejatuhan najis langsung jadi mutanajis. Wa in lam yataghayyar, meskipun belum berubah dzalikal ma'u, air tersebut, biwuku itilkan najasah, oleh sebab jatuhnya najis tersebut. Artinya berubah tidak berubah, sekali kejatuhan najis maka hukumnya menjadi mutanajis. Wa sawan kana bi fi'li aw la, baik itu disengaja atau tidak. Kan waqa'at bi nafsiha, misalnya kejatuhan sendiri, tidak dilempar najis ke dalamnya. Illa ma yu'fa anhu, kecuali ya najis yang dimaafkan, kamaitatin ladamma laha sa'ilun, seperti ya bangkai binatang yang kalau seandainya disayat darahnya tidak ada darah yang ngalir lah. Ya seukuran cecak ke bawah lah. Ya. Wa najisin la yudrikuhu tarafun, seperti juga contohnya pengecualiannya adalah najis yang tidak terdeteksi oleh tarafun, oleh mata. Mu'tadilun, mata yang normal. Fa innahu la yunajjisu, ini tidak menjadikannya najis malam yakun bi fi'lihi, selama itu tidak disengaja. Selama tidak disengaja, tambahkan lagi malam yughayyirhu, selama tidak merubahnya. Kalau sampai merubah ya sudah, meskipun tidak disengaja, statusnya ya menjadi mutanajis. Wal ma'ul katsir, sedangkan air yang banyak, la yatanajjasu, tidak menjadi mutanajis, la yasiru mutanajisan bisababi mulaqatihi bin najasa, oleh sebab terkena najis, illa kecuali idza taghayyara, kalau sudah berubah ahadu ausafi, salah satu sifatnya. Kalau sifat dalam bab air itu tidak keluar dari 3 kriteria. Ya, wa huwa ta'muhu, rasanya, launuhu, warnanya, rihuhu, atau baunya. Ini sekali berubah walau taghayyuran yasiran, meskipun perubahannya sedikit, kalau masalah najis maka langsung menjadi mutanajis. Ya. Amma taghayyuruhu bil mujawir, adapun kalau perubahannya itu dengan mujawir bukan mukhalid, artinya yang tidak bersinggungan langsung, hanya berdampingan saja tapi tidak bersinggungan langsung. Kama idza taghayyara rihuhu birihin najasati lati biqurbihi fala yadur. Misalnya ada bangkai di samping sungai. Nah, kok kalau bangkainya tidak mengenai airnya, tapi kok airnya bau busuk. Nah, ini namanya taghayyur kan bitarawuh kalau tidak salah, karena ya bau yang dibawa oleh angin. Itu tidak termasuk taghayyur bil mukhalid, maka tetap airnya tetap suci dan mensucikan. Airnya tetap suci dan mensucikan. Dah dulu pelanjut ini. Tadi mulai jam berapa? Berapa ini, Mas? 49, ya sudah. Satu fasal lagi ya. Ya. Faslun fi bayani al-asbab al-mujibati lil ghusli. Fasal penjelasan mengenai sebab-sebab yang mewajibkan mandi besar. Ya. Mujibat jam'u mujib bikasri jim, ismu fa'il min aujaba yujibu, ka'alzama yulzimu waznan wa ma'nan. Nah, seperti ya, aujaba yujibu itu artinya alzama yulzimu, maknanya sama, wazannya pun sama, af'ala yuf'ilu. Ini mujibatul ghusl. Al-ghusl, meskipun dia sebenarnya wahwa bi fathil ghaini alal afsah, fasihnya ghuslu. Fasihnya apa?
Ghuslu. Karena dia kan babnya kan bab ghasala yaksilu. Ghasala yaksilu. Masdar itu kan resminya, masdar sulasi kan resminya kan fa'lun ya. Resminya kan fa'lun. Alal afsal. Lakinnal masyhur. Tapi yang populer isti'maluhu, yang populer dipakai filisanil fuqaha, dalam lisan para ulama fikih bidham fil iktisal wa bil fathi fi ghairihi. Jadi kalau ulama fikih itu punya tarjih tersendiri. Secara bahasa dia adalah ghuslun, dia yang lebih fasih. Tapi penggunaan ulama fikih, mereka membedakan antara ghuslun sama apa? Ghuslun. Ghuslun sama ghuslun. Ya. Nah, abdom fil iktisal, kalau mandi itu ghuslun, babil fathi fi ghairihi. Adapun selain mandi, sekedar mengalirkan air ke sesuatu, itu namanya ghuslun. Makanya kalau bab najis bukan ghuslun najasah, tapi apa? Ghuslu najasah. Bukan ghuslu thiyab, tapi ghuslu thiyab. Nah, itu. Lil farqi bainahum, untuk sekedar menjadi pembeda saja. Wa ka'anna dzalika istilahun minhum. Ya ini seakan-akan cuma istilah. Kalau babul istilah itu kan kaedahnya la musyahata fil istilah. Tidak boleh ada penyempitan dalam bab istilah. Setiap orang boleh membuat istilah. Karena yang penting nanti substansinya seperti apa, entah kamu mau namai dengan apa. Kecuali tentu kalau hal-hal yang secara paten sudah menjadi sebuah istilah ya. Ya, sebuah penamaan untuk sesuatu tertentu, maka tidak bisa diowah-owah lagi. Ya. Wala musyahata fil istilah. Ya. Sittah. Ya, jumlahnya ada sittah. Ada 6. Ya, hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6. Salasatun mushtarakatun baina dzakari wal untha. 3-nya itu berlaku sama. Berlaku baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Wa salasatun takhtassu biha al-inatsu. 3 di antaranya terkhusus bagi mak-mak saja, bagi ibu-ibu saja ini. Ahaduha, yang pertama, ilaju dukhul. Masuknya hasyafah. Hasyafah itu ra'sud dzakar. Masuknya kepala dzakar. Ya. Kulliha, keseluruhannya. Wa intalat, meskipun panjang. Au qadriha li faqidiha, atau yang seukuran hasyafah bagi yang tidak punya hasyafah. Sawa'un kana fi halil yaqdhati, baik dalam kondisi sadar atau fi halin naum, atau dalam kondisi tidur. Ya, mungkin enggak kerasa terus masuk tiba-tiba karena tidur ya. Sawa'un kana bil qasdi, sengaja aula atau tidak sengaja. Wa in lam yanzil, meskipun tidak sampai keluar mani, karena dalam hadis idza jalasa baina syu'abihal arba thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu wa in lam yanzil. Kalau sudah menempati 4 anggota badan lalu sudah berjihad. Kata Edil ya. Lalu sudah berjihad, tadi sudah capek-capek, ya itu maka sudah wajib mandi besar meskipun tidak keluar apa? Mani. Jihad yang enak. Fil farji di situ, farju di situ umum. Mau farji apapun. Farji manusia, farji binatang, kubul atau dubur, laki-laki, perempuan, hidup atau mati. Jadi mutlak. Duburon au kubulan, dubur atau kubul. Imra'atan au dzakaran harusnya ya. Imra'atan au dzakaran. Ya, adamian atau bahimian harusnya kan gitu. Aw min rajulin, atau baik perempuan atau binatang atau laki-laki, sogiran baik kecil, kabiran atau besar, hayyan baik masih hidup, omayatan atau sudah mati, walau fi duburi nafsihi. Mesti duburnya sendiri, entah itu nanti mekanismenya seperti apa. Yang pasti ya fikih begitulah memang. Fikih itu kan berbicara pada zona kemungkinan. Karena apapun yang terjadi sudah harus ada keputusan hukumnya. Maka jangan aneh kalau di fikih itu banyak ya penggambarannya tuh aneh-aneh. Contohnya seperti ini. Karena memang kan dalam satu kasus wal'iyadzubillah ada seseorang memasukkan kemaluannya ke dalam duburnya sendiri.
maka itu kan butuh hukum syar'i. Kalau dia seorang muslim kan, wajib nggak untuk mandi besar? Itu dia. Far'un, nah, ini cabang masalah. Ini juga ini. Law dakhala syakhsun fi farji imra'atin wajaba 'alaihima al-ghuslu lisidqihi bidukhulil hasyafa fil farji. Ada seseorang bisa masuk, satu orang utuh bisa masuk ke vagina seorang perempuan. Ini hukumnya apa? Apakah wajib? Apa ini wajib? Wajib mandi apa enggak? Di sini wajib alaihimal ghuslu. Wajib bagi keduanya, baik si laki-lakinya atau perempuannya. Laki-lakinya jelas karena hasyafahnya, bukan hanya hasyafah, itu full satu badannya masuk ke farji. Si perempuannya juga ada full satu hasyafah, full yang masuk kepada kemaluannya. Nah, kaedahnya kan baik mulish atau mulaj fihi, itu kan wajib untuk apa? Mandi. Nah, makanya tetap mandi besar. Wala yuqalu inna dukhulaha kana taba'ana. Tidak dikatakan bahwa dukhulnya itu sekedar ngikut, ya karena ngikut anggota badan yang masuk, tidak bisa seperti itu. Ya. Kok ada ya? Wa tsani khurujul mani, keluarnya mani, ay mani nafsihi, maninya sendiri, aw min ghairihi idza adkhalahu wa sara mustahkaman. Nah, tapi yang sara mustahkaman saya belum dapat. Yang pasti kalau maninya sendiri, artinya mani orang lain itu seperti apa? Kalau misalnya seorang perempuan yang dalam kondisi tidak sadar atau dalam kondisi diperkosa misalnya, lalu keluar dari kemaluannya mani si laki-laki. Lah ini ya tidak dikatakan dia wajib mandi besar. Kenapa? Lah karena bukan mani dia sendiri gitu loh. Nah, kalau di sini kok mani, ya kalau di sini kan ada satu masalah baru, ini terus terang saya baru dengar ini. Mani orang lain kalau dimasukkan ke dalam farji seseorang lalu keluar, tapi keluarnya terasa. Mungkin ya keluarnya seperti normalnya kalau mani dia sendiri yang keluar. Nah ini. Walau kanal khurus bighairi ilaj, meskipun keluarnya itu bukan karena ilaj. Ya, wa yu'raful mani min bainil madhi wal wadi, untuk membedakan mani dan madhi dan wadyu itu dengan salah satu dari 3 tanda. Kan di sana ada namanya maniun, ada namanya madhiyun atau madhyun, dan ada namanya wadi. Lah, untuk membedakan itu apa? Kalau mani itu ada 3 tanda-tanda. Kalau salah satunya sudah ada, maka itu dihukumi sebagai mani. Ya. Wahia, khawasnya jam'u khasah, tanda khusus dari mani. Yang pertama, imma bitadafuki khurujihi, keluarnya memancar. Awladzatin qawiyatin inda khurujihi, atau kenikmatan yang sangat ketika dia keluar, ma'afuturi dzakari aqibahu, ya dengan disusul lemasnya lemasnya zakar setelahnya. Goliban seringnya gitu, kecuali yang mungkin sudah minum madunya Ustaz Yasid ya beda lagi. Kana rihu karihi ajinin, atau baunya seperti bau adonan tepung gandum ya. Otol'in, atau pucuk kurma. Ingka narotban, kalau basah. Au riha bayadhi bidin ingka najafan, atau baunya ya, atau baunya artinya kana rihuhu riha bayadhi bidin, bau putihan telur ingka najafan, kalau dia kering. Lah ini di madhab yang mu'tamad, mau laki-laki perempuan sifat mani itu sama. Meskipun nanti secara ilmu medis ya beda. Mani perempuan itu cenderung encer. Nah itu kan ada mani, ada madhi. Kalau madhi itu ma'un abyadun raqiqun lazijun inda syahwatin bila syahwatin. Air yang bening, kental,
encer, keluar ketika syahwat tapi tanpa disertai syahwat. Itu namanya madhi. Pas orang mungkin terangsang, tegang dan lain sebagainya, lalu keluar air yang seperti itu namanya madhi. Dan itu najis, berbeda dengan mani. Mani itu suci. Kalau madhi itu najis. Cuma mani itu nanti konsekuensinya adalah mandi besar, sedangkan madhi konsekuensinya cuma wudhu saja. Sehingga kalau ada orang bangun tidur nggak merasakan sesuatu, kok ada bercak putih, yang itu ada kemungkinan mani, ada kemungkinan madhi, maka orang boleh memilih tentunya dengan konsekuensi masing-masing. Atau wadyu itu ma'un kadirun, ya ghalidun, air yang kental, keruh, keluar ketika akibal baulis, setelah buang air kecil, atau inda hamli syai'in thaqil, atau karena membawa suatu beban berat, dan itu juga najis. Itu juga najis dan hadas kecil, bukan hadas besar. Ya. Wa thalis, yang ketiga, haid. Wa huwa dammul kharis min aqsa rahimil mar'ati li ghairi illatin fi awqatin makhsusah. Yaitu darah yang keluar dari ujung rahim seorang perempuan bukan karena sakit. Kalau karena sakit nanti namanya istihadah, fi awqatin makhsusah, di waktu-waktu tertentu. Itu namanya haid. Itu juga ketika orang sudah suci dari haid, maka wajib untuk mandi. Warabi an-nifas, yang keempat adalah nifas. Wa huwa damul khariju aqibal wiladati. Sebenarnya mungkin lebih tepatnya adalah ad-damul khariju aqiba faragir rahim. Darah yang keluar ketika rahim seseorang sudah kosong. Ketika rahim seseorang sudah kosong. Sehingga kalau misalnya orang keguguran, selama belum dikuret, maka darah yang keluar belum bisa dikatakan sebagai darah nifas. Karena rahimnya belum kosong. Seperti itu. Kalau ada orang lahir anak kembar, baru keluar satu lalu keluar darah, belum dikatakan darah nifas. Meskipun di sini konsekuensi ibarah ini sudah dikatakan darah nifas. Makanya tadi anak katakan yang lebih tepat mungkin ad-damul khariju akiba faraghi rahim, darah yang keluar setelah rahim kosong. Walau ba'da ayyam, meskipun setelah beberapa hari setelah melahirkan, artinya pas melahirkan tidak keluar darah, tapi beberapa hari setelahnya keluar darah, maka itu dianggap darah nifas dengan catatan malam yamdi aqallu tuhri, selama belum lewat minimal masa suci, yaitu 15 hari. Wa ila, kalau sudah terlewat masa 15 hari, fahuwa haidun, maka ya darah yang keluar dinamakan haidun musta'naf, haid baru. Berarti dia tidak mengalami darah nifas. Ya. Wala nifas salaha. Fa in ra'atid dam qabla mudhi zamani aqallit tuhri fabtida'uhu min ru'yatid dammi adadan wa hukman. Ini nadadan adhunu adadan la hukman ya. Adhunu adadan la hukman. Jadi gini, mungkin ini entah salah tulis atau gimana. Jadi yang pasti gini, kalau misalnya 10 hari setelah melahirkan, 10 hari setelah melahirkan baru melihat darah. Ya, baru melihat darah, maka darah itu dikatakan sebagai darah nifas. Darah itu dikatakan sebagai darah nifas. Ya. Loh, perhitungannya tapi mulai kapan? Nah, perhitungannya mulai kapan? Apakah mulai dari melihat atau dari sebelumnya? Kalau secara perhitungan harinya dari sebelumnya. Tapi kalau perhitungan hukum, maka masa-masa suci yang tidak keluar darah itu secara hukum dihukumi sebagai orang yang suci. Tidak dihukumi sebagai orang yang nifas. Paham ya? Secara bilangan, setarnya dari awal. Bukan dari mulai dia melihat darah. Ya, bukan dari mulai dia melihat darah. Tapi secara hukum, maka hukumnya baru pas ketika dia melihat darah. Masa-masa yang tidak keluar darah dianggap sebagai masa-masa suci, seperti itu. Ya. Fayalzamu fi zamanin naqa ahkamut tahirat. Nah ini berarti kan ini kayaknya la hukman.
maka di zaman suci itu dia dihukumi seperti perempuan yang suci. Fayajuzu tamattu biha, boleh melakukan hubungan badan. Wayajibu qada' shalah fi zaman tilkal muddah, maka ya diwajibkan untuk mengqada' salat ya di masa tersebut. Ya. Artinya kalau dia sudah asumsinya nanti dikira nanti ini sudah tidak sholat dulu lah, tapi ternyata ya terbukti kalau misalnya itu bukan masa-masa nifas, berarti ya wajib untuk biqadha sholat tersebut. Ya. Yang kelima al-wiladah. Ya, wiladah, melahirkan. Wa in lam yakun ma'aha balalun, meskipun keluar kering, tidak ada darah yang ikut keluar. Walau bi ilqa'i alaqatin aw mudghatin. Kalau meskipun juga dengan sekedar keluar segumpal darah atau segumpal daging yang oleh para bidan dikatakan, oh ini calon anak Pak, ini calon anak Bu. Bahwa dikatakan bi annakulan minhuma aslun adami, bahwa ya segumpal darah, segumpal daging itu calon anak. Jadi kalau ada yang keluar, segumpal darah keluar, lalu dok bidan, lah ini calon anaknya ini udah keluar. Oh berarti dia statusnya sudah berhadas besar, nanti wajib untuk mandi besar. Ya, wasadisu, dan yang terakhir al-mautu adalah kematian. Mati ini berarti kan ya, orang bukannya wajib mandi tapi wajib dimandikan. In kanal maitu musliman, kalau mayitnya itu muslim. Selain muslim hukumnya boleh saja, tidak wajib. Ya. Ghaira syahidin, selain syahid itu ya man mata fi qitalil kufari bisababil qital, yang mati karena melawan orang kafir dan matinya pun karena peperangan tersebut, namanya syahid. Dia haram untuk dimandikan, haram untuk disolatkan. Lakinnal mukhatab bihi al-hayy, tapi yang dibebankan memandikan di sini yang masih hidup. Itla taklifa ba'dal mauti, karena yang tidak ada taklif setelah orang meninggal, seperti itu. Wallahu alam. Ya sudah dulu ya. Sudah over kayaknya. Hampir setengah 2. 11 ya.